Gue sih kuliah terlalu tinggi di Harvard kali itu. Jadi saya mikirnya gini, kalau kerja berdasarkan hobi dan hobi itu dibayar, itu seru banget. Ya awalnya nggak percaya juga dia mau ngirim sini yang begitu jauhnya banget ya, tapi ternyata memang dia datang ngirim sini. Nah itu yang paling jauh. Akhirnya gue batalin untuk pesta. Jadi budget pestanya bangun bengkel lagi gitu. Jadi Dunsana Minang 1. Mungkin Dunsana kurang familiar dengan nama seorang Hendra Fadila. Namun siapa yang menduga? Pemilik bengkel mobil platinum di kota Bukit Tinggi ini ternyata adalah peraih berbagai juara pada kompetisi car modification tingkat nasional. Alhasil, Hendra alias Mandra lebih populer di tingkat nasional ketimbang di Sumatera Barat. Minang 1 berkesempatan secara eksklusif untuk mewawancarai sosok Mandra dalam Inspirasi Minang 1 bersama reporter Minang 1 Rivo Septian dan juru kamera Muhammad Reza. modif saya sebenarnya otodidak aja ya. Ya dari hobi itu tadi, mulai dari SMA saya memang benar-benar suka banget dengan modifikasi. Dulu orang tua punya mobil, ya saya ceper-ceperin sampai kena marah. Mobil kira beli mau murah nih segala macam, ya banyak namanya orang tua lah ya. Ya waktu itu yang kita dimarahin pasti gondok banget dan nanti gue beli sendiri lah, gue belah-belah apa atau gimana terserah gitu. Ya dari situ aja sih, otodidak karena keinginan. Untuk ngecat itu awalnya dulu kan serahin ke anggota karena hasilnya nggak maksimal, ya akhirnya gue ambil alih, belajarnya dari YouTube malahan, lihat-lihat oh gini caranya, coba ke mobil sendiri akhirnya bagus dan orang suka, ya udah gue lanjutin belajar usaha. Ya prinsipnya gini, kenapa orang bisa kita enggak, gitu aja sih. Gue sih kuliah terlalu tinggi di Harvard kali itu. Enggak, sebenarnya gimana ya, jangan terpaku ya, bukannya gue nggak mau nyuruh nggak sekolah, enggak gitu loh, jangan salah paham aja, kayak Bang Andra aja nggak usah sekolah tapi bisa sukses, bukan begitu. Jadi sebenarnya ya niat, tekun dan keinginan itu yang lebih kuat ya. Kalau sekolah jangan, apalagi untuk zaman sekarang, jangan nganggap sekolah itu yang bakal menjamin kita jadi bakalan jadi sukses, itu belum tentu banget gitu. Tapi kalau untuk latar belakang SMA, sekolah saya ya SMA aja dulu pernah nggak naik kelas ya. Kalau untuk sejarah, Platinum Motor Workshop itu didirikan tahun 2013 bulan Mei. Kalau awal-awalnya sih, kalau dari hobi sih sebenarnya. Saya buka bengkel ya, sebelum saya buka bengkel itu kerja di bank, sempat di bank. Karena itu menurut saya bukan dunia saya dan bukan ini, ya akhirnya saya resign di 2012 dan memutuskan buka bengkel. Ya berdasarkan dari hobi itu tadi. Kalau hobi mungkin dari sekolah dulu sih udah hobi ngoprek-ngoprek motor, mobil orang tua ya, dan berdasarkan dari hobi. Ya, jadi saya mikirnya gini, kalau kerja berdasarkan hobi dan hobi itu dibayar, itu seru banget. Kalau untuk pertama buka kita itu di Jalan Kapas Panji, Jambu Air. Itu dari tahun 2013 sampai 2016 atau 2017 kita buka di situ. Terus karena di situ kan cuman ada ruko, dulunya ruko yang lebarnya 4 meter, panjang 35 meter. Jadi untuk kerja agak sedikit terbatas. Nah, untuk pengelasan dan pengecetan dulu saya kontrak lagi tanah satu lagi. Dia padang luar situ. Jadi agak ribet dan kontrak rukonya makin mahal dan nggak cocok lah ininya. Akhirnya saya pindah ke daerah Pariputui. Di Pariputui ini 2017 saya kontrak tanah kosong yang lumayan luas lah. Akhirnya di bengkel yang baru sekarang bisa buka semua, mulai dari fiber, bengkel las, pengecetan, interior juga dan audio, dan kita bisa juga jualan kayak pelek dan segala macem gitu. Total anggota untuk sampai sekarang keseluruhannya ada 14 orang. 14 orang itu yang di sini untuk gaji dan atau jatah mereka itu ada 2 sistem saya bikin. Yang pertama itu kayak borongan, yang kedua memang gajinya harian atau per minggu. Biasanya setiap Sabtu mereka gajian. Kalau yang borongan itu tergantung dari berat dan enggaknya pekerjaannya. Contoh kayak pendempul, kadang kondisi mobil orang nggak terlalu ini ya, kita nego dulu sama dia, ini sekian, itu sekian gitu.
Kalau untuk anggota kita kan ada spesialis-spesialisnya. Mulai dari pengecetan. Kalau dari pengecetan itu saya ngasih ke anggota mulai dari pengerokan dari dasar sampai dempul dan pengecatan dasar. Nah, setelah finishing pengecatan naik asli dan clearnya itu saya sendiri. Itu yang di bidang pengecetan. Terus yang bidang finishingnya bongkar pasang itu beda lagi orangnya. Yang bongkar sama yang masang itu satu orang. Jadi saya kasih tanggung jawab ke dia. Jadi dia bisa bertanggung jawab barang-barang apa aja yang dibuka dan segala macam, soal kehilangan, rusak, itu saya bebankan tanggung jawabnya ke dia. Bukannya saya mau lepas tanggung jawab, itu juga mendidik anggota saya juga jadi lebih bertanggung jawab gitu. Nah, terus di bagian finishing juga ada bagian poles namanya. Untuk kayak poles mobil tuh, nah itu juga beda orangnya. Terus di bagian pengelasan juga khusus orangnya. Khusus. Terus fiber juga beda. Terus bagian kaki-kaki juga beda gitu. Dukungan keluarga ya, apalagi kalau ada yang dari istri, dari orang tua ya pasti mereka dukung aja, karena ya kalau mereka nggak dukung ya nggak makan dong, ujung-ujungnya nggak dapet duit. Gitu. Saya paling jauh itu dari Banjarmasin tadi itu. Dari Banjarmasin ya awalnya nggak percaya juga dia mau ngirim sini yang begitu jauhnya banget ya, tapi ternyata memang dia datang ngirim sini. Nah, itu yang paling jauh. Kemudian dari Palembang juga ada, dari mana? Pekanbaru, dari Medan, dari Aceh, banyak. Tapi rata-rata sih customer kebanyakan dari luar, minimal dari Payakumbuh, dari Padang, gitu. Kebanyakan memang dari luar gitu. Yang paling tinggi gue pernah ngerjain budget waktu itu 500 juta lebih. Itu Honda Jazz GK5. Waktu itu orang kepunyaan orang Kalahan Panjang. Dan itu emang udah yang king di Jakarta player tahun berapa itu? 2018. Estimasi waktu biasanya tergantung dari pengerjaan, tergantung dari pengerjaannya dan tergantung dari budgetnya. Kalau budgetnya lancar ya pekerjaan pasti lancar. Enggak, kalau misalnya kalau untuk pengecatan aja tanpa dikerok biasanya itu memang gua agak sedikit lama, 1,5 bulan. Karena apa? Karena pengecatan di sini kita sistemnya bongkar habis semuanya, maksudnya nggak ada dibungkus-bungkus, jadi tingkat kerapian itu bisa kita jamin gitu. Ya antara 1,5 bulan sampai 3 bulan, ada juga sih yang sampai berbulan-bulan. Yang bikin lama itu yang pertama tadi kadang-kadang budget. Nah, kadang-kadang konsep yang nggak beraturan, maksudnya awalnya nggak gini, taunya berubah, taunya ini berubah ya, itu yang bikin lama. Tapi kalau dari awal dia udah terkonsep, itu bisa cepat gitu. Tren modifikasi sebenarnya tiap-tiap tahun tuh beda-beda ya. Kalau dulu kan orang banyak kan sukanya ekstrim, yang pintu dimacem-macemin, yang bagasi dipotong segala macam. Itu tahun-tahun 2013 ke bawah trennya masih seperti itu. Tapi dengan berkembangnya zaman ya makin berubah. 2013 ke bawah mereka lebih banyak kayak elegan, VIP gitu-gitu. Terus kemudian 2 tahun terakhir lagi musim-musimnya JDM kayak stealth racing. Nah, itu lagi tren. Sekarang lagi trennya stand selama. Jadi konsepnya itu ya proper dan nggak terlalu banyak perubahan. Paling mainnya di velgnya lebar, ganti warna, pasang sunroof, udah gitu-gitu aja. Tapi dengan brand velgnya yang original Jepang, keluaran Jepang ya lumayan sih harganya. Gitu. Kalau di Sumbar sini masih tren kalau untuk itu bunglon. Bunglon itu yang orang yang nggak sukanya di harganya. Harganya itu ngecat satu mobil itu bisa sampai 35 juta. 35 juta buat ngecatnya doang. Ya karena apa? Karena bahan dari cat bunglon itu, bunglon memang banyak yang keluaran, ada keluaran Malaysia, ada yang ya ini segala macam. Kalau untuk Malaysia itu aja paling bawah seliternya 1.800.000. Tapi itu warnanya paling efeknya cuma 2 warna atau 3 warna. Dan kualitasnya ya bukan yang dijelekin, masih kurang bagus.
Nah, gue pakai Amerika punya House of Color. Itu seliternya terakhir dolar di angka sekarang itu udah 5.800.000 1 liter. Untuk satu mobil itu minimal 4 liter, kaliin aja gitu. Wajar-wajar aja kan dijual 35 juta. Belum clear, belum cat dasarnya. Bla 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 segala macam gitu. Iya, alhamdulillah banget ya. Untuk main bukan sombong, kita udah paling jauh main itu, kalau mulai dari paling jauh dulu ya, kita main di Banjarmasin waktu itu, kontes nasional IM Automodified atau lebih dikenal dengan HIN. Itu kita juara 1 King. Terus gue juga pernah main di Bandung waktu itu di acara Black Auto Battle, itu juga King Black waktu itu. Terus di Jakarta udah beberapa kali main, 2016 pernah main, 2016, 2018, sama 2000, udah lupa. Alhamdulillah tuh King semua gitu. Di Palembang juga pernah main, yang nasional-nasional ya. Palembang, di Medan, itu juga udah pernah. Dan masih banyak yang kontes-kontes lokal kayak di Jambi, di Pekanbaru, itu juga ada banyak. Alhamdulillah lah, udah cukup banyak trofi. Sebenarnya saya udah dari awal udah tekankan ke si owner mobil, kalau untuk ngejar hadiahnya itu salah banget. Karena apa ya? Karena lihat sendiri, King aja, kalau King kan udah juara 1 tuh 2.500.000. Buat pendaftaran aja 1 space itu udah 1.200.000 paling sedikit. Minimal saya ambil 2 space. Jadi kita mendisplay mobil itu jadi kelihatannya bagus gitu. Bisa dimiringin, bisa diapain kalau ambil 2 space. 2 space udah 2.500.000. Belum biaya ke situ, biaya towing, nggak mungkin kan mobilnya di bawah darat gitu. Tapi dulu pernah sih bawa pas ke Medan dan kemana, waktu itu budgetnya agak minim ya. Memang kita bawa jalan darat. Dan sekalian membuktikan kalau pengerjaan mobilnya benar, dan mobilnya bisa dibawa jalan jauh gitu. Ya sebenarnya duitnya nggak ada sih. Nah, makanya saya tekankan ke si owner, kalau kita ngarepin hadiah, ya jangan main kontes. Karena apa? Karena untuk modif aja bisa ratusan juta gitu. Bisa hampir 500, 300 ya, tergantung ininya juga. Jadi yang si owner sih memang udah nggak nuntut itu. Kepuasan tersendirinya itu beda gitu. Suatu kebanggaan mencapai prestasi, mobilnya bisa menang di, apalagi kalibernya nasional. Itu aja sih sebenarnya. Ya alhamdulillah mungkin berkah juga ya. Gue selalu dikasih ide yang gimana, ya mudah-mudahan gitu selalu. Seperti gue bilang tadi, 98% customer yang datang ke sini tuh rata-rata mereka nyerah. Bagusnya diapain? Misalnya datang nih bawa mobil sedan Accord. Bang, nih bagusnya diapain mobil ini ya? Jadi gue bikinin konsepnya, ini bagusnya di gini. Cocok, rata-rata insya Allah sebenarnya cocok gitu loh. Nah, kembali ke budgetnya. Budget lu ada berapa? Kalau budgetnya segini kan barang-barang tuh banyak macam. Kayak contoh velg. Velg aja mulai dari harga yang 5 jutaan sampai ratusan juta ada. Nah, kita bermain di budget yang berapa nih, dia bisanya misalnya di angka segini, gua arahin ke situ gitu. Nah, makanya untuk masalah ide, ya karena itu tadi, mungkin karena hobinya tadi, ya alhamdulillah gue dikasih ide selalu up to date lah gitu. Tapi ya kalau acuannya memang lebih keluar sih ya. Tapi gue nggak pernah yang mencontek karya orang lain gitu. Orang udah pernah bikin, terus kita bikin, itu pantang banget. Karena apa? Karena setelah dilihat orang dibilang itu plagiat, kita jiplak, itu nggak enak banget. Kalau bisa orang yang niru. Nah, banyaknya selama ini sih gitu. Jadi sombong lagi gue. Berarti rata-rata di sini satu mobil satu ide gitu ya? Iya, jadi nggak pernah sama. Ada yang dibuat, untuk itu pakai gini lagi? Nggak pernah. Apalagi contoh kayak body kit, kalau konsep mungkin sama. Konsep misalnya kayak Rocket Bunny, Street Racing, Elegan, konsep mungkin sama. Tapi lekukan dari body kit itu gue nggak pernah bikin sama. Dan gue juga jaga privasi dari orangnya. Misalnya kalau dia udah bikin kayak gitu, orang lain mau bayar berapapun gue nggak bakalan mau bikin seperti yang sama kayak gitu. Acuan sih ya bisa Jepang, bisa Amerika ya. Cuman kalau untuk konsep biasanya mereka nyerahin ke saya gitu. Alhamdulillah untuk selera modifikasinya up to date lah ya, bukan banggain diri nih. Harus ya.
momentum mau dapet customer yang bener-bener gila dan bener-bener itu di 2013 pertama buka udah ini. Karena apa? Karena dulu gue punya awal-awalnya kalau untuk sampel untuk mobil modifikasi di bengkel, gue bangun mobil gue sendiri, Honda Stream waktu itu. Bangun udah jor-joran, ya itulah untuk awal-awal kontes kemana-mana pakai mobil sendiri. Ya modalin sendiri, mobil sendiri, dan alhamdulillah menang. Nah disitulah timbul kepercayaan orang gitu loh. Dapet waktu itu pertama kali customer kalau nggak salah orang kejaksaan, dia pengen dibangun seperti ini, budgetnya sekian, dan alhamdulillah saya bisa wujudin mimpinya dan dia juga bisa dapat prestasi yang dia pengenkan. Yang ini yang awal-awalnya dari 2013, alhamdulillah sih pas awal buka udah langsung dapat begitu gitu, dan makanya ya grafiknya naik. Intinya sih gini ya, kalau untuk pesan dan kesannya seperti gue bilang tadi, kalau kita cintai pekerjaan, usaha, walaupun mau jadi anggota orang atau apa segala macam, kalau kita jadiin kerjaan itu hobi, insya Allah apapun itu bakalan bisa jadi. Kalau untuk masalah pasang surut, ya gue juga ngalamin gitu. Pernah di 2015 itu gue dapat musibah kebakaran waktu itu bengkel 2015 ya, benar-benar 80% habis ya waktu itu ya, mobil orang kebakar 2 biji, barang-barang habis semuanya, dan gue harus bangun dari nol. Waktu itu gue baru-baru pertama nikah tuh, nggak taunya kebakaran kayak gitu, dan akhirnya gue batalin untuk pesta. Jadi budget pestanya bangun bengkel lagi gitu. Jadi daripada bengkel nggak berdiri lagi, ya alhamdulillah dengan semangat yang ini nggak pernah kendor dan terus berusaha ya, usaha dan berdoa ya, insya Allah bisa jadi segede gini sekarang gitu. Ada kontesnya, Jazz Brio Tuning Contest itu namanya, itu diadain setiap tahun. Dan hadiahnya itu gede banget. Dan itu bener-bener, nah itu baru kontes gitu. Hadiah kingnya itu 50 juta, per the base-nya 5 juta. Gue bayangin waktu itu ada estimasi nih, bisa dapet king nih 50 juta. Terus dapat the base-nya satu aja udah 5 juta. Rata-rata gue kontes tuh minimal bawa piala per the base itu 7 piala. Kadang ada yang sampai 13 piala. Kali 5 juta, wah, bisa balik modal atau minimal 40% balik lah. Nah, kita jor-joran sampai tuh tahun 2016 kita ganti mesin. Memang benar-benar totalitas banget. Ganti mesin ke K24, dipasang turbo lagi segala macem, tambahin nos. Udah benar-benar ready ini. Waktu itu bangun di bulan Juli apa ya terakhir, kalau nggak salah acara di bulan September kalau nggak salah. Sebulan sebelum acara nggak taunya dibatalkan oleh pihak itu, hancur. Kusut, benar-benar kusut banget. Ya, gimana mobil udah dimodif kan? Nah itulah yang paling nggak mau nyebut deh. Akhirnya dibatalkan karena alasan waktu itu apa, dia bilang, oh harga dolar yang gila-gilaan, dia bilang kayak gitu. Belum ada, udah biasa banget gitu. Ya karena ya barang-barang itu tadi memang luar biasa banget. Jangan lu bayangin 500 juta buat gua aja kagak. Cepet banget kayak contoh kayak velg kalau ada remain yang kayak lebar-lebar kayak gitu, lebar-lebar 13, itu harganya paling bawah tuh udah nggak ada yang di bawah 30 juta. Itu baru velgnya aja. Ban kalau kayak Advanova yang tadi kayak Lancer tuh, Advanova itu bannya aja 3.800.000 kali 4 udah berapa? Ya kan? Tambah suspensinya, rem Brembo tuh yang BBK itu bekasnya aja 20 jutaan buat depannya aja. Pasang 44-nya ada berapa gitu. Makanya di spek sih gitu. Ya bukan yang nggak bersyukur, ya buat gue juga lumayan sih ya. Gitu. Nah itu air suspensi itu harganya paling bawah 26 juta, paling bawah. Nah, itu sekarang udah murah. Kalau dulu zaman gue masih 2013an itu awal-awal modif itu masih di atas 50 juta harganya. Sekarang ada kompetitor baru merek Ergen yang gue pegang sekarang, sekalian promo ya. Itu harganya 26 juta gitu. Kalau menurut saya sih angkot itu dulu sebelum ada kayak ojek online, taksi online segala macam, angkot kan bener-bener laku banget. Nah, kebanyakan kan penumpangnya itu anak sekolah, mahasiswa-mahasiswi yang kayak gitu. Jadi kalau dulu mobil angkot yang nggak dimodifikasi itu mereka nggak mau naik gitu. Kalau audionya nggak bagus ya mereka nggak mau naik, malahan pada lari, pada kabur gitu. Nah terus kalau untuk modifikasi di Sumatera Barat
Kalau dulu sih masih belum terkonsep, masuk terkonsep kan. Contoh dari eksterior luar mereka bikin elegan, taunya di dalam dikasih jok racing, atau kebalikan, di luarnya racing, di dalamnya malah elegan gitu. Nah, sekarang semenjak ada kita buka dan saya sedikit ada pengalaman kayak gitu, udah mulai-mulai mengarah ke yang bener gitu. Kalau masukan sih ya, kalau bisa modif terus, jadi jadi bengkel gue rame terus. Jadi gini, kalau masukan, kalau trennya sekarang seperti gue bilang tadi, kita lebih ke proper dan stance ya, simple, ya nggak terlalu norak-norak amat, jadi mobilnya fungsional, harga jualnya pun juga nggak terlalu jatuh, dan enak dilihat, gitu aja sih ininya. Tapi ya tergantung dari budget. Kalau soalnya modifikasi itu sebenarnya nggak bisa dipaksain juga. Kadang ada spare dana, misalnya nih orang ada punya duit 50 juta contoh, nggak mungkin kan yang 50 juta buat modifikasi aja, makannya besok pakai apa, dan anaknya sekolah segala macem bla bla bla. Nah, harus ada ininya gitu. Tapi kalau yang namanya hobi, kalau menurut gue sih ya sah-sah aja sih. Kalau orang udah punya hobi berarti dia udah punya duit gitu. Nah, Dunsana Minang 1, bagi Anda yang pengen memodifikasi mobilnya atau pengen merepair atau restorasi apapun tentang dunia otomotif, di sini kita lengkap semuanya yang berada di Platinum Auto Workshop yang berada di Jalan Tarik Kutui, kilometer 4, Bukit Tinggi. Nah, jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel Minang 1 ini, di-subscribe dulu, di-like, komen, dan di-share ke teman-teman kalian. Salam Minang 1, Minangkabau, Sabanan. Palu ada. Oke, yuk. Pakai make up artis deh.